Cihuet demi mengarang buku lelah kesana kemari, karena siapa lelah demi siapa sibuk. Jalanan di dunia memang ramai dengan manusia dan mobil, tetapi ajaran kebaikan kian menipis. Perbuatan jahat di dunia pun kian bertambah. Jeritan dan tangisan para roh di neraka telah menggetarkan gunung dan bumi. Wihara Sen Sien telah menerima perintah atau titah untuk mengarang buku berkeliling di alam neraka untuk menjelaskan keadaan hukuman yang terdapat di neraka dan nasihat ajaran kebaikan untuk menyadarkan manusia, membuka pintu hati manusia. Buku ini jangan dianggap santai. Harap manusia bisa insaf setelah membaca buku ini. Yang Sen siap untuk berangkat. Yang Sen, saya sudah siap. Guru, mari kita berangkat. Cihuet, manusia bisa duduk di atas teratai adalah pemberian perlakuan istimewa. Harap Yang Sen menghargainya. Sudah tiba dan turunlah. Hari ini kita meninjau ke neraka kelaparan. Yang Sen, di daerah ini seperti daratan tandus, tidak nampak seorang manusia pun. Kita mau menuju ke arah mana? Cihuet, tidak jauh dari sini. Melewati bukit itu sudah tiba ke neraka kelaparan. Yang Sen, tidak kelihatan orang. Nah, roh masuk ke neraka melalui jalan mana? Cihuet, coba kamu lihat di sebelah kiri, kamu akan tahu. Yang Sen, oh, di sebelah kiri kita itu terdapat sebuah jalan kecil. Di jalan terdapat roh yang sedang berduaan atau bertiga. Mereka dikawal kepala kerbau dan wajah kuda sedang jalan. Cihuet, kita jalan di sebelah kiri juga, jalan bersama mereka. Jenderal Sapi, manusia biasa dari mana? Berani datang kemari. Cihuet, kamu buka matamu dan lihat yang jelas, baru bisa memergokinya. Yang Sen, sapi ini kelihatannya jelek dan galak lagi. Tangannya memegang rantai besi dan trisula besi. Dia sedang menuju kemari, sepertinya mau mengajak ribut. Cihuet, tidak usah takut, saya akan menjelaskan kepadanya. Jenderal Sapi, kalian berdua siapa? Cepat jawab. Kalau tidak, akan saya tangkap, hadapkan ke Yang Wong. Cihuet, Jenderal, kamu menjadi petugas di alam baka sudah berapa lama? Kenapa tidak kenal saya? Jenderal Sapi, saya menjadi petugas baru 2 bulan lebih. Semua di sini menuruti peraturan. Yang tidak memegang kartu rekomendasi, semua tidak boleh lewat. Ini adalah tugas saya. Cihuet, saya adalah Buddha Cikung.
Yang ini adalah Yang Sen dari kota Taichung Wihara Shenzhen, murid Kuang Kung, menerima titah yang maha kuasa mengelilingi alam neraka. Dibuatkan buku untuk menasehati dunia. Hari ini mau menuju ke neraka kelaparan. Lewat di sini, jika jenderal tahu kami memiliki titah tidak boleh menghalangi. Kalau tidak, bisa dihukum. Jenderal Sapi, titah di atas bersujud menyambut. Kalau begitu, kamu adalah Hosong Gila yang dijuluki Cikung di dunia. Karena saya meninggal dunia belum lama, tidak pernah bertemu Buddha Cikung. Maka harap kamu dan Yang Sen ini sudi memaafkan kesalahan saya. Jika mau ke neraka kelaparan, melewati bukit depan itu sudah tiba. Mari saya antar. Cihue, boleh? Yang Sen, kita ikuti jenderal dan jalan. Yang Sen, baik. Jalanan kecil ini penuh batu-batu kecil, berlubang dalam dan penuh air lumpur. Jalan di atasnya terasa sakit telapak kaki, seperti ditusuk jarum. Di depan nampak dua jenderal lain sedang mengawal wanita yang dandanannya seperti nyonya kaya, tapi tangannya diborgol rantai besi. Dia telah berbuat dosa apa? Cihue, di dunia ini banyak orang kaya raya. Kehidupannya enak sehingga tidak menyayangi 5 macam makanan, sembarangan membuang nasi dan maupun sayuran. Karena sudah terlalu kenyang makanannya, maka kini dikurung dalam neraka kelaparan, biar dia merasakan apa yang namanya kelaparan. Yang Sen, bukit ini tidak terlalu tinggi, namun pohonnya lebat, subur, tumbuh rumput-rumputan dan rotan. Keadaannya seperti bukit yang terdapat di dunia, dan di dalam bukit ada sebuah jalanan yang lebarannya bisa muat 3 orang. Cihue, lewatilah bukit ini. Coba kamu lihat di depan adalah neraka kelaparan, berada di bawah bukit ini. Yang Sen, saya sudah melihatnya di sekeliling bangunan di Kawati, juga di atas rumah. Warnanya hitam kecoklatan. Sekarang kita sudah tiba di kaki bukit. Jenderal Sapi, kalian tunggu di sini sebentar. Saya mau lapor dulu ke dalam. Yang Sen, huruf neraka kecil kelaparan dipahat di atas papan dan tidak begitu jelas. Di depan pintu dijaga oleh prajurit dan jenderal. Terhukum perempuan yang tadi masuk ke dalam dengan menunjukkan kartu rekomendasi. Jenderal Sapi, saya sudah lapor pada pejabat dalam neraka. Kalian berdua ikut saya masuk ke dalam. Pejabat, selamat datang Cihuet dan Yang Sen dari dunia. Kami terlambat menyambut kalian. Harap memaafkan kelalaian kami. Cihuet, oh tidak apa-apa. Kami mau merepotkan kalian.
karena wihara Sensien mendapat titah mengarang aku. Maka saya mengantar roh yang Sen untuk meninjau keadaan supaya dapat bahan-bahan di neraka untuk menasihati dunia, dan hari ini kami tiba di sini mengharapkan pejabat bisa memberikan banyak petunjuk. Pejabat, neraka kecil ini termasuk wilayah yang dikuasai tingkat kedua dan dinamakan neraka kelaparan. Saya akan mengajak Yang Sen berkeliling. Cihuet boleh istirahat sebentar di sini. Yang Sen, baik, saya ikut pejabat. Barisan kurungan di sini, setiap kamar lebarnya hanya muat 3 dipan kecil. Setiap orang yang di dalam walaupun berpakaian bagus, namun badannya kurus dan mukanya pucat pasi dan merintih. Pejabat, mereka adalah pedagang atau pengusaha besar yang pada waktu masih hidup di dunia, hidupnya kaya, berkecukupan, boros, dan royal dalam menggunakan uang. Tetapi terhadap pengemis atau orang miskin, tidak memiliki hati yang belas kasihan. Setelah meninggal dihukum di sini, saya panggilkan seorang roh yang berdosa keluar. Kamu boleh bertanya pada dia. Yang Sen, Tuan, saya ingin tanya, kenapa kamu dihukum kemari? Roh pria, waktu hidup di dunia, saya memiliki pabrik. Karena usaha saya lancar, maka banyak untung. Karena hubungan dagang, tiap hari ke restoran, rumah makan sudah seperti dapur di rumah sendiri. Bermain, minum, bersenang-senang. Sekali makan bisa menghabiskan uang puluhan ribu, tetapi tidak sayang. Sebaliknya terhadap karyawan sendiri, selain tidak memperhatikan kesejahteraan pekerja, gajinya kecil, tidak saya naikkan. Merasa sayang bila memberikan uang tunjangan, sehingga karyawan mengeluh. Kalau organisasi yang datang meminta sumbangan untuk kemanusiaan, paling hanya saya berikan 500. Jangankan untuk berbuat amal, apabila ada pengemis minta uang, atau saudara teman-teman yang miskin ke rumah mau pinjam uang, saya selalu pesan ke pembantu, saya tidak ada di rumah. Sebaliknya di rumah tersedia makanan yang serba mahal, tidak mau hemat sedikit pun. Di luar saya masih banyak pelihara wanita, diberikan rumah untuk ditinggalkan. 1 bulan harus menanggung beberapa puluh ribu uang sebagai uang tanggungan untuk perempuan yang saya pelihara. 2 tahun yang lalu saya meninggal karena penyakit darah tinggi dan dihukum kemari. Walaupun setelan jas, tetapi tidak ada makanan enak yang bisa dimakan. Dalam 1 minggu hanya tersedia sekali bubur campur sayuran untuk makan. Melewati 3 hari, saya pingsan karena kelaparan, namun disadarkan oleh kepala kerbau berwajah kuda. Menggunakan air, kembalikan roh.
dan disiram ke badan. Sungguh menderita dan perut saya benar-benar lapar. Kamu punya makanan apa? Tolong berikan saya makanan. Pejabat, brengsek, cepat masuk. Jangan mengganggu. Rasakan kamu sekarang. Kehidupanmu sudah cukup enak. Jangan menangis di sini. Coba suruh roh dosa wanita keluar dan beritahukan kepada Yang Sen dosa apa yang telah kamu perbuat. Roh wanita, waktu di dunia saya adalah istri seorang pengusaha. Suami saya kerjanya membangun rumah sehingga menjadi kaya. Dari rumah yang kecil sampai pindah ke rumah yang gedung. Karena banyak uang sehingga punya kebiasaan yang buruk. Jadi bisa main mahjong, siang malam berjudi terus. Sudah tidak mempedulikan urusan dapur. Masih sering mengajak teman-teman ke nightclub, begadang, makan, dan bermain seumur hidup. Tidak pernah sedikit pun mau hemat uang. Namun terhadap pengemis maupun urusan sosial tidak pernah saya memberikan uang. Kini meninggal, Wiam Wong tidak kasihan menghukum saya kemari. Sekarang saya sungguh kelaparan. Yang Sen, roh wanita dosa ini kelaparan sampai tidak tahan sehingga memasukkan jari tangannya ke mulut untuk digigit. Pejabat, cepat masuk. Yang Sen, saya mohon pejabat memberikan penjelasan mengapa setiap roh yang terdapat di setiap kamar sel tidak berbeda pria maupun wanita. Biar berpakaian mereka bagus, namun semuanya seperti pengemis di dunia. Merintih di tanah, rambutnya acak-acakan dan menjulurkan tangan minta makanan. Pejabat, setiap manusia di dunia jika sembarangan membuang makanan yang asalnya ciptaan dari langit, tidak menyayangi 5 bahan makanan, terlalu boros, tidak tahu hemat uang. Punya uang hanya untuk pakai sendiri, tidak mau berikan orang miskin atau menyumbang ke organisasi sosial. Amal sosialnya pun sedikit. Atau pria yang sudah kaya meninggalkan istrinya yang tadinya sama-sama susah, sehingga punya wanita simpanan di luar, atau wanita yang kini sudah terkenal seperti penyanyi bintang film terkenal, sehingga memandang rendah pria atau suami sendiri, minta cerai demi kekayaan. Bagi setiap manusia yang sudah kaya namun meninggalkan pasangan sehingga berbuat kelakuan yang tidak pantas tersebut, setelah meninggal pasti dihukum kemari. Mengharapkan orang-orang yang kaya di dunia harus banyak menggunakan uang untuk membantu orang lain. Jangan hidup terlalu mewah, hanya bersenang-senang. Ingatlah, setelah rezeki habis, kecelakaan tiba. Jika bisa kaya, tapi jangan angkuh.
lebih-lebih harus mau berbuat amal, sering membantu orang susah bila sedang membutuhkan, atau mencetak buku amal untuk menasehati dunia setelah meninggal. Selain dapat nama yang harum dan rohnya pun bisa bebas dari segala hukuman. Cihuet, karena waktu sudah mau habis, Yang Sen kita siap kembali. Pejabat, baiklah, jika ada kekurangan, harap maklum. Yang Sen, terima kasih atas petunjuk pejabat. Kami mau permisi. Cihuet, cepat naik ke teratai. Wihara Sen Sien sudah tiba. Yang Sen turun, roh kembali ke badan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Rahayu Sarwa Hayu.